Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Nunung. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, materi matematika kelas 6 SD. Pada materi sebelumnya, kita telah belajar tentang inverse atau lawan suatu bilangan, sifat komutatif, dan sifat asosiatif. Untuk kali ini kita akan belajar tentang sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Sifat distributif atau penyebaran hanya berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Yang pertama, kita akan belajar sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Contoh soalnya, 2 kali dalam kurung 3 ditambah 4. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. 2 kali 3 tambah 4 sama dengan 7. 2 kali 7 hasilnya sama dengan 14. Kemudian bentuk hitung operasinya yang kedua, 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Kita hitung yang di dalam kurung. 2 kali 3 sama dengan 6 dan 2 kali 4 sama dengan 8. 6 ditambah 8 hasilnya sama dengan 14. Ternyata bentuk operasi hitung yang pertama dan kedua memiliki hasil yang sama, yaitu 14. Oleh karena itu, bisa kita tuliskan 2 kali 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Setelah kita ketahui tadi bahwa hasil operasi hitung yang pertama dan kedua menghasilkan nilai yang sama, yaitu 14. Jadi bisa kita tuliskan 2 kali dalam kurung 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Dalam rumusnya bisa kita tulis A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Untuk contoh soal yang pertama, 10 kali dalam kurung 5 ditambah 9. Ini bisa kita hitung dengan distributif, yaitu 10 dikali 5 terlebih dahulu. Kemudian ditambah dengan 10 kali 9. Kita hitung dulu yang di dalam kurung. 10 kali 5 hasilnya 50. Ditambah 10 kali 9 hasilnya 90. 50 ditambah 90 sama dengan 140. Gunanya, sifat distributif ini juga sama seperti sifat komutatif dan asosiatif, yaitu memudahkan kita untuk menghitung. Yang nomor 2, bentuk soalnya 25 kali dalam kurung negatif 4 ditambah dalam kurung negatif 2. Nah, ini akan lebih mudah jika kita hitung satu per satu. 25 dikali dengan negatif 4 terlebih dahulu. Kemudian ditambah dengan 25 dikali negatif 2. 25 kali negatif 4 hasilnya negatif 100. 25 kali negatif 2 hasilnya negatif 50. Hasil penjumlahannya adalah negatif
150. Yang ketiga, bentuk operasi hitungnya 7 kali negatif 3 ditambah 7 kali 13. Nah, ini akan lebih mudah dihitung jika kita mengubahnya menjadi 7 kali dalam kurung negatif 3 ditambah 13. Kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 3 ditambah 13. Hasilnya sama dengan 10. Jadi 7 kali 10 hasilnya 70. Yang kedua, kita akan membahas sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh soalnya, 3 kali dalam kurung 4 dikurangi 1. Kita hitung dalam kurung dulu. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 3 kali 3 hasilnya 9. Bentuk yang kedua, 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Kita hitung 3 kali 4 sama dengan 12. 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian kita kurangi. Hasilnya sama dengan 9. Jadi, bentuk operasi hitung yang pertama maupun yang kedua menghasilkan nilai yang sama, yaitu 9. Karena operasi hitung yang pertama dan kedua menghasilkan nilai yang sama, maka bisa kita tulis 3 kali 4 dikurangi 1 sama dengan 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1. Sifat distributif perkalian terhadap pengurangannya dapat kita tulis dengan rumus A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan dalam kurung A kali B dikurangi dalam kurung A kali C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Contoh soalnya, 15 kali dalam kurung negatif 3 dikurangi 2. Bisa kita hitung 15 kali negatif 3 terlebih dulu. Kemudian dikurangi 15 kali 2. 15 dikali negatif 3 hasilnya negatif 45. Dikurangi 15 kali 2, 30. Hasilnya sama dengan negatif 75. Contoh yang kedua. Kita kalikan terlebih dahulu 10 dengan negatif 7 agar lebih mudah menghitung. Kemudian kita kalikan 10 dengan 3. 10 kali negatif 7 hasilnya negatif 70 dikurangi 10 kali 3, yaitu 30. Hasilnya sama dengan negatif 100. Soal yang ketiga, akan kita ubah bentuknya agar lebih mudah dihitung. Sama dengan 20 kali negatif 5 dikurangi 8. Kita hitung yang di dalam kurung dulu, negatif 5 dikurangi 8, sama dengan negatif 13. Jadi 20 kali negatif 13 sama dengan negatif 260. Yang nomor 4, negatif 9 kali dalam kurung negatif 14 dikurangi negatif 9 kali 6. Karena ada 2 negatif 9, berarti negatif 9-nya kita keluarkan dikali dalam kurung negatif 14 dikurangi 6. Kita hitung yang dalam kurung dulu. Negatif 14 dikurangi 6 hasilnya negatif 20. Negatif 9 kali negatif 20 hasilnya sama dengan 180.
Terima kasih telah menyimak video Bu Nunung. Terus semangat belajar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.